Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kelas 4? Apa kabar hari ini? Semoga tetap selalu sehat ya, dan tetap semangat meskipun di rumah saja. Kali ini pelajaran matematika kita akan belajar tentang pecahan desimal. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan atau kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu fokuskan pikiran kalian dan siapkan alat tulis, dicatat yang bagian yang penting. Selamat mengikuti pelajaran matematika pada siang ini. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Bisa dari mengubah pecahan campuran menjadi biasa ataupun pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan desimal. Berarti mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Intinya adalah hari ini kita belajar tentang desimal. Apakah itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan bilangan berpenyebut per 10, per 100, atau per 1000. Ingat, desimal adalah pecahan bilangan penyebutnya harus 1/10, 1/100, atau 1/1000. Nah, nanti kalau per 10 di belakang koma hanya ada satu angka, sedangkan per 100 nanti ada dua angka di belakang koma, sedangkan 1/1000 nanti ada tiga angka di belakang koma. Jadi ini boleh angka, ini angka berapapun, terus yang penting adalah angka di belakangnya jumlahnya berapa. Kalau angka di belakangnya cuma satu, berarti nanti per 10. Kalau angka di belakang koma ada dua angka, berarti 1/100. Sedangkan 1/1000 nanti di belakang koma jumlahnya ada 3 angka. Nah, gimana caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Ini ada dua cara. Yang pertama cara perkalian dan yang kedua cara pembagian. Nanti silahkan dipilih saja cara menyelesaikannya enak yang mana, terserah kalian ya. Yang pertama adalah cara perkalian. Contohnya 1/2, 1/2 atau setengah dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, sama dengan pernya tadi kan bisa 10, bisa 100, atau bisa 1000. Sementara 2, bisakah 10 dibagi dengan 2? Oh, ternyata bisa. Berarti penyebutnya ditulis 10. Tinggal 2 dikali 5 jawabannya 10. Berarti atasnya juga dikalikan 5. 1 kali 5, 5. Sama dengan, nah, ini tinggal ditulis di belakangnya. Tulis dulu 5. Baru, karena ini tadi per 10, berarti di belakang koma ada satu angka. 1, berikan koma depannya. Kalau depannya tidak ada angka, silahkan ditambah dengan 0. Berarti jawabannya 0,5. Cara yang kedua. Contoh soal yang kedua. 3/2. Nah, 3/2 ini penyebutnya bisa diganti berapa? 10 bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Berarti diganti 10 saja yang paling dekat. Tinggal 2 dikali berapa biar hasilnya 10. Ternyata dikalikan 5. Berarti atas juga ikut dikalikan 5. 3 dikali 5 jawabannya 15. Ini kan 15. Silakan ditulis dulu. 15 ditulis dulu. Karena ini per 10, terus tinggal dihitung saja komanya, di belakang koma satu angka. 1, berikan koma. Sudah,
pula nggak dikasih 0 lagi, tidak perlu dikasihkan 0 lagi karena di depannya sudah ada angka 1. Paham ya? Jadi diingat, kalau semisalnya depannya tidak ada angka, silahkan ditambahkan 0 di depannya. Tapi kalau sudah ada angkanya, cukup ditambahkan dengan koma saja. Lanjut. Yang selanjutnya 3/4. Nah, 10 dibagi 4 bisa nggak? Ayo, 10 dibagi 4 bisa nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Berarti penyebutnya diganti 100. Jadi 4 dikali berapa biar hasilnya 100? Oh, dikalikan 25. Berarti atas juga ikut dikalikan 25. 3 dikali 25, 75. Tulis dulu 75. Sama kayak tadi, 75. Karena ini 1/100, berarti di belakang koma harus ada 2 angka. 1, 2. Terus tinggal diberikan koma, tambahkan 0. Karena tidak ada angka yang di depannya. Paham ya? Lanjut. 5/4. Sama, penyebutnya diganti 100. 100 dikalikan 4 dikalikan 25, jawabannya 100. 5 dikali 25, jawabannya 125. Ini ditulis dulu. 1, 2, 5. Ini 2 angka, 1, 2. Berarti 2 angka dari belakang berikan koma. 1, 2. Cukup. Tidak perlu ditambahkan 0 lagi karena paling depan sudah ada angka yang di depannya. Nah, untuk cara yang kedua itu pembagian. Hasilnya akan tetap sama. Sebagai contoh, yang tadi yang pertama, kita cek ya, setengah ini nanti kalau dirubah menjadi pecahan desimal jawabannya harus 0,5. Apakah sama dengan ketika kita menggunakan pembagian atau porogapet istilahnya? Nah, setengah itu harus jawabannya seperti yang di atas tadi, 0,5. Nah, caranya 10 dibagi 1 dibagi 2. 1 dulu. Tak ulang ya, biar kamu lebih jelas. 1 angka penyebutnya, pembilangnya dibagi 2. 1 dibagi 2 kan nggak bisa, berarti tinggal ditulis 0. Terus sini berikan koma, yang bawah tambahkan 0. Saya ulang. Tadi yang pertama 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa enggak? Ternyata tidak bisa, berarti jawabannya 0. Berikan koma, terus yang di bawah ditambahkan 0. 10 dibagi 2 jawabannya 5. 5 dikali 2 jawabannya, kalikan 5 jawabannya 10. 10 dikurangi 10, 0. Oh, ternyata jawabannya 0,5. Jadi cara 1 perkalian atau cara 2 dengan pembagian hasilnya tetap sama. Oke, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya, misalnya tadi ya, 5/4 dijadikan pecahan desimal, jawabannya 1,25. Kalau menggunakan cara perkalian, apakah jawabannya ini sama jika menggunakan cara pembagian? Kita hitung di sini. Tadi 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 bisa enggak? Oh, bisa. Ternyata 1. 1 dikali 4, 4. Ayo,
Terus dikurangi 5 dikurangi 4, jawabannya 1. 1 dibagi 4 bisa enggak? Oh, ternyata tidak bisa. Berikan koma. Terus di sini tambahnya apa lagi? Nah, kalau di sini sudah ada koma, berarti tinggal ditambahkan 0. Kalau sudah 10 dibagi 4 berapa? 2. 2 dikalikan 4, 8. Tinggal dikurangi. 10 dikurangi 8, jawabannya 2. 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Tambahkan 0 lagi, menjadi 20. 20 dibagi 4, jawabannya 5. 5 dikali 4, kalikan ini jawabannya 20. Jadi 0. Ternyata menggunakan pembagian dan perkalian jawabannya sama. Jadi terserah nanti kalian mau cara yang mau cara 1 atau cara 2, tetap hasilnya tetap sama. Kemudian sekarang bagaimana caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi dari tadi kan pecahan biasa menjadi desimal, yang sekarang tinggal dibalik. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya 0,6. 0,5 sama dengan 5, angka belakangnya tinggal ditulis sebagai pembilangnya. Karena ini 1 angka di belakang koma, berarti tadi per berapa? Per 10. Bisa jawabannya sampai sini atau yang paling sederhana. Berarti kalau masih sederhana lagi dibagi dengan angka 5. 5 bagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Berarti jawabannya setengah. Terus 1,5. Nah, ini semuanya ditulis. Karena angkanya depannya tetap ada angkanya, berarti semuanya ditulis. Berarti 15 per ini di belakang koma 1 angka, berarti per 10. Dibagi, jawabannya bisa sampai sini, bisa. Tapi terkadang kalau dalam pilihan ganda itu ada jawaban yang paling sederhana. Maka 15 per 10 bisa diperkecil dengan cara dibagi angka yang sama. Dibagi 5. 15 dibagi 5 3, 10 dibagi 5 2. Oh, ternyata 1,5 jika dirubah menjadi pecahan biasa nilainya 3 per 2. Contoh lainnya 0,75 dibagi, berarti jawabannya 75 per ini 2 angka 1, 2, berarti per 100. Nah, ini kalau mau diperkecil dibagi 25 dibagi 25, paling sederhana. Jadi jawabannya sampai sini pun boleh. Tapi saya lebih seneng kalau biasanya paling sederhana. Jadi dibagi 25, dibagi juga 25. 75 bagi 25 3, 100 dibagi 25 4. Ternyata 0,75 kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 4. Itu nggih. Untuk latihan di rumah, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Tulislah di buku latihan, tidak perlu difoto. Sekali lagi, cukup ditulis dalam buku streaming, tidak perlu difoto, tapi sewaktu-waktu dikumpulkan harus sudah siap. Oke, saya dekatkan dulu soalnya. Yang pertama, rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Ini jadikan pecahan desimal. Dah. Terus ini juga jadikan pecahan desimal. Kemudian yang nomor 2, rubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan sederhana. Awas, pecahan sederhana. Jadi nanti yang paling sederhana diperkecil. Soalnya ini 0,6, 0,45, 0,24,4, 0,85. Itu ya. Jadi tidak perlu difoto, nanti tulis di buku streaming kalian,
Sewaktu-waktu dikumpulkan harus sudah siap. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.